Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Putra, guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari SMA Negeri 3 Painan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ananda peserta didik diharapkan mampu menganalisa pandangan para pendiri negara mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara, menguraikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai bangsa dan negara Indonesia, menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan memberikan contoh penggunaan produk dalam negeri. Nah, hari ini adalah yang menjadi fokus kita adalah memberikan contoh penggunaan produk dalam negeri. Bangga menjadi bangsa Indonesia adalah berbesar hati atau merasa gagah, perkasa karena Indonesia memiliki keunggulan. Apa saja milik Indonesia yang kita sebagai bangsa menganggap sebagai keunggulan dan dapat membuat kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Pertama, Indonesia memiliki sumber kekayaan yang sangat banyak atau kita kenal dengan kekayaan sumber daya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar dan beraneka ragam. Kekayaan sumber daya alam meliputi berbagai flora, fauna, dan deposit di dalam tanah yang melimpah. Kekayaan alam Indonesia telah dikenal sejak Indonesia lama sekali. Pertama, ada kekayaan pertanian. Indonesia merupakan negara agraris. Banyak penduduk Indonesia yang menjadi petani. Produksi pertanian Indonesia antara lain padi, galar, jagung, kacang, tanah, kedelai, dan lain sebagainya. Kemudian ada tambang. Itu potensi tambang Indonesia memiliki banyak sekali, seperti bumi, gas, batu bara, bauksit, emas besi, emas, timah, tembaga, nikel, aspal, mangan, belerang, dan iodium. Kemudian Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim. Potensi kemaritiman Indonesia juga besar. Potensi kemaritiman Indonesia adalah perikanan. Selain itu, ada potensi berupa hutan mangrove dan terumbu karang. Dan potensi lain adalah sumber daya yang berupa budaya, kekayaan budaya. Orang Indonesia juga dikenal memiliki jiwa seni yang tinggi. Hal ini terlihat dari keindahan motif batik dan ukiran-ukiran Toraja serta Papua. Kebudayaan Indonesia seperti wayang, angklung, keris, adat, dan sebagainya adalah hal yang perlu kita banggakan. Yaitu keberagaman budaya Indonesia tidak membuat Indonesia terpecah-pecah. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi prinsip yang menyatukan masyarakat Indonesia dari berbagai daerah dan budaya. Produk dalam negeri Indonesia harus didukung warganya. Nah, kalau tidak, kita akan kalah saing dengan produk dalam negeri. Dampak dari kita memakai atau menggunakan produk dalam negeri adalah meningkatkan produksi dalam negeri, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan skala usaha dalam negeri karena produksi yang terus meningkat. Dua aspek yang harus dipenuhi untuk membentuk komitmen masyarakat agar lebih memakai produk dalam negeri ada dua. Ada aspek nasionalis dan aspek nasionalis. Aspek nasionalis menyebabkan seseorang lebih mengedepankan memakai produk dalam negeri dibandingkan produk impor yang menjadi alternatif. Sedangkan aspek nasionalis adalah seseorang cenderung menempatkan pilihan atas produk yang digunakan berdasarkan atas pandangan yang lebih realistis. Maka strategi yang dapat dilakukan adalah pertama ada dua, ada sisi konsumen, ada sisi produsen. Sisi konsumen yaitu membangun
nasionalisme berkonsumsi, membangun nasionalisme logis masyarakat Indonesia dan membeli produk, melaksanakan propaganda cinta produk negeri atau I love produk Indonesia. Kemudian sisi produsen meningkatkan kualitas atau mutu produk. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat bersedia mengkonsumsi produk nasional. Kemudian yang terakhir adalah penetapan harga yang bersaing. Barangkali itu pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum